Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1925 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18, ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop Hizkia Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya, dan tidak mau melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Raja Hizkia, Raja Yehuda. Apa yang dilakukan Raja Hizkia di masa pemerintahannya sebagai Raja Yehuda? Yang pertama, di ayat 3 perhatikan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Yang pertama, yang Hizkia lakukan di masa dia memerintah sebagai raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan
Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan ketika dia berada di puncak kejayaannya sebagai Raja Yehuda. Saudara perhatikan, banyak orang melakukan apa yang benar di mata Tuhan ketika dia baru merintis usaha dan pekerjaannya. Masih jujur, karena belum ada yang bisa dia tipu-tipu. Belum ada yang bisa dia korupsi. Karena dia baru kerja, baru merintis usaha dan lain sebagainya. Biasanya orang itu masih jujur. Tapi kalau dia sudah ada di puncak kesuksesannya, dia sebagai seorang owner, di mana penghasilannya banyak, saudara, setiap harinya, atau dia punya kedudukan, jabatan yang sangat tinggi, biasanya saudara sudah mulai nakal, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara, perhatikan Hizkia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan di saat dia jadi raja, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada banyak sekali angka perceraian justru di saat mereka sedang ada di dalam puncak kesuksesan mereka. Waktu susah, suami istri masih akur. Tapi di saat mereka sukses sudah punya segalanya. Saudara perhatikan, mereka sudah mulai tidak benar hidupnya. Sudah mulai aneh-aneh, saudara. Justru di saat mereka ada di puncak kejayaan mereka. Saya perhatikan Hizkia. Di saat dia memerintah sebagai Raja Yehuda, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup jujur. Dia hidup berintegritas. Amin. Makanya tidak heran Tuhan memberkati Hizkia dengan luar biasa. Amin. Karena apa? Kehidupannya. Dia hidup benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kalau kita mau diberkati Tuhan, belajar seperti Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, yang menarik di Hizkia, di ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Saudara, yang kedua yang dilakukan Hizkia di masa pemerintahannya, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan kepada penyembahan-penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini hal yang luar biasa yang dilakukan Raja Hizkia. Karena raja-raja sebelum Hizkia, mereka mungkin sudah hidup benar di mata Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak berani menyingkirkan atau membongkar bukit-bukit yang dijadikan tempat-tempat pengorbanan kepada berhala. Saudara, Hizkia tidak mau tahu. Dia menyingkirkan semua bukit-bukit pengorbanan. Penyembahan-penyembahan berhala diratakan. Rata tanah semua. Ini luar biasa. Tindakan yang saya lihat, tindakan yang paling berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa tidak ada tempat bagi Allah lain dalam kehidupan orang Israel. Amin. Saudara, Allah kita Allah yang cemburu. Jangan sampai, saudara, kita sudah mengikut Tuhan, tetapi masih ada yang kita sembah. Buktinya selalu saya katakan, ketika waktu kita seharusnya ada di rumah Tuhan, seharusnya kita beribadah, tetapi hari itu kita tidak beribadah. Itu berarti kita sedang menyembah berhala. Karena kita tidak datang menyembah Tuhan, karena satu kesibukan.
baik dalam pekerjaan atau takut kehilangan pekerjaan atau takut kehilangan bonus, pendapatan, dan lain sebagainya. Akhirnya saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saya mau bilang, itu penyembahan berhala. Hizkia menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat penyembahan-penyembahan berhala, diratatanakan oleh Hizkia. Saudara, tidak heran, Hizkia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Makanya di mana Hizkia berada, Tuhan menyertai dia dalam peperangan, dia selalu keluar menjadi pemenang. Karena dia tidak kompromi dengan dosa. Saudara, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Hizkia ini sebenarnya adalah perbuatan yang tidak populer. Kalau sudah memperhatikan raja-raja sebelumnya, mereka kompromi, saudara. Betul, mereka sudah hidup benar di mata Tuhan, tetapi bukit pengorbanan, penyembahan kepada berhala mereka tidak bongkar. Saudara, saya melihat ini sudah luar biasa apa yang dilakukan Hizkia. Dia rela tidak populer. Dia melakukan hal yang di luar ekspektasi orang pada saat itu. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengan menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan-penyembahan kepada Allah lain selain dari Allah Israel yang disembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya yang ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, hanya ada satu Allah yang kita sembah. Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah Allah Israel. Dan 2000 tahun yang lalu, Allah Israel itu datang ke dunia ini, lahir di kota Daud, Bethlehem. Dia menjadi sama seperti kita. Dia mengambil rupa seorang hamba, jadi sama seperti kita manusia. Dia mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul, secara manusia dia mati. Tapi lihat, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia naik ke surga. Itulah tanda bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Hizkia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, gak main-main. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang percaya kepada Tuhan, ya sudah, kita percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Mau terjadi mujizat atau tidak, tetaplah percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan karena mujizat. Tapi setelah mujizat tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupannya, dia mulai meragukan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar percaya kepada Tuhan ini, mau terjadi mujizat atau tidak, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu baru orang percaya yang sejati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, apa yang dilakukan Raja Hizkia di masa pemerintahannya? Perhatikan ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Oh haleluya. Hizkia berpaut kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Hizkia memang cinta Tuhan. Sehingga dia sangat-sangat dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Itu artinya berpaut. Lekat, dekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan.
Banyak orang nanti dekat dengan Tuhan ketika ada masalah, ketika sakit, ketika bangkrut, ketika tidak punya apa-apa lagi. Saudara, mari kita mau berpaut kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah kehilangan segalanya. Tapi mari saudara, mau susah senang, suka duka, kita mau dekat-lekat erat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dampak dari kehidupan Raja Hizkia yang hidupnya betul-betul melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak kompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dia singkirkan dari Yehuda. Dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia dekat, berpaut, lekat erat dengan Tuhan. Dampak dari semua kehidupan Raja Hizkia itu, Tuhan menyertai Hizkia. Amin. Perhatikan ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Amin. Saudara, di dalam konteks itu kan bangsa Israel sedang diperbudak oleh Asyur. Diangkut, dijadikan budak saudara. Di Asyur. Saudara lihat, Hizkia disertai Tuhan. Sehingga dalam pertempuran dia melawan Asyur. Yang pada saat itu adik kuasa. Yang menguasai Yehuda, Israel. Pada saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia bisa menang dalam setiap pertempuran melawan Asyur. Karena apa? Kehidupannya jadi berkat. Amin. Tuhan menyertai Hizkia sehingga dia selalu beruntung. Kemanapun dia maju, pergi berperang, dia keluar menjadi pemenang. Amin. Yang kedua, saya melihat dampak dari kehidupan Raja Hizkia yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan-penyembahan berhala. Dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia berpaut kepada Tuhan. Tuhan memberi dia kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan yang ketiga, Hizkia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani Hizkia dengan melakukan apa yang benar, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Yang kedua, jangan kompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Singkirkan penyembahan-penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Mari kita mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan berpaut kepada Tuhan, dekat-lekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita hidup sama seperti Hizkia, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul, sedang berperang dengan sakit penyakit, dengan kehidupan rumah tangga saudara, dengan persoalan-persoalan pergumulan yang begitu menumpuk dalam kehidupan saudara. Tapi di saat saudara melakukan apa yang sama seperti Hizkia, dia hidup benar di mata Tuhan. Saya percaya saudara akan menang dalam setiap pergumulan saudara. Tuhan akan memberi saudara kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati,
melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.